Wah, selamat sore Pak Julianto Sutandang. Selamat sore Mas Istas, Wah, Pak dosen. lama nggak ketemu ini Pak. Iya, Kak. Ini terakhir ketemu kapan itu ya? Sudah ada Waktu setahun ya? kuliah tamu? Kuliah tamu, ya. Iya. Pak Julianto Sutandang ini adalah CEO atau pemilik Equinic, atau saya nggak tahu direkturnya atau apanya, mungkin nanti bisa jelaskan. Iya. Pak Julianto ini kan bidangnya di bidang apa ya, database IT gitu ya. Iya. Mungkin boleh tahu Pak, perjalanannya dulu mulai lulus kuliah sampai sekarang akhirnya menekuni bidang ini itu ceritanya bagaimana Pak? Wah, itu menarik itu. Jadi dulu saya masuk ITS Elektro tahun 93. Oke. Waktu itu 93 belum ada internet, Mas. Belum ada Belum internet ada, ya. Belum ada open source, ya kan? Belum Jadi open source ya itu maksudnya kita Pak? belajarnya Operating sistemnya belum ada open source itu Mas? belum ada gerakan open source, belum ada juga Linux. Ya, Linux masuk Indonesia itu kan lewat apa? Linux BBC, itu apa? Ya, apa BBC apa? Linux itu operating system ya? Ya, OS itu masuk Indonesia kan lewat itu ya, apa namanya, yang dial-up channel itu ya, itu tahun 94-95. Jadi ketika pertama kali kita melihat Linux yang merupakan software open source yang paling utama ya, saat itu dan saat sekarang ya, saya melihat, wah ini keren banget gitu loh, ada sistem operasi gratis, murah gitu kan, bagus, kayak Unix yang dipakai di zaman dulu kan. Unix dipakai di perusahaan besar ya, di telco. Unix gitu. Itu apa Mas? Unix itu juga OS juga? Sistem operasi juga. Sistem operasi juga. OS juga. Bedanya OS dengan yang pertama dibuat di dunia ini kan Unix. Oh, Unix. Bedanya dengan Linux itu apa? Hardware-nya saja atau semuanya beda? Kalau Linux itu kan OS yang meniru Unix, tapi dibuat ulang oleh seseorang namanya Linus Torvalds yang dari Finland, tapi kemudian juga dibantu oleh komunitas seluruh dunia yang namanya GNU juga. Jadi makanya Linux itu kan kita sebutnya GNU Linux gitu ya. Jadi, apa GNU Mas? GNU itu apa? GNU itu adalah organisasi yang didirikan oleh Richard Stallman tahun 80-an something, 83. Dia itu membuat banyak sekali software-software yang direncanakan untuk menggantikan Unix, karena Richard Stallman melihat Unix ini begitu proprietary, begitu tertutup, sehingga tidak memberikan kebebasan kepada orang untuk berkreasi. Nah, kemudian GNU ketemu Linux tahun 91, jadilah sebuah OS. Dan itu kita bisa download di Indonesia waktu itu, kita bisa pakai dial-up waktu itu ya. Kita merasakan Linux tuh tahun 94-95, saya agak kurang ingat pastinya. Nah, ketika itu kita melihat, wah ini gerakan apa ini? Kok bisa kasih software gratisan gitu kan? Orang kita biasanya tuh baca gitu loh, ini gratisan ya. Jadi kan legal gitu kan ya. Apa? Yang dibaca apa biasanya Mas, yang dibaca? Zaman dulu ya? Wah, hampir semua, namanya juga mahasiswa ya. Hampir semua. Windows lah, Photoshop lah, gitu ya. Buat mahasiswa belajar, bekerja, bikin laporan gitu kan. Semuanya kan ya nggak bisa beli ya waktu itu ya. Jadi, wah ini menarik. Jadi bukan hanya untuk kita belajar, tapi juga untuk bisnis. Karena bisnis kan, ya it turn out kita memahami bahwa bisnis itu membutuhkan layanan yang tidak mengunci ya. Jadi ketika waktu mahasiswa saya melihat suatu opportunity, saya berpikir, saya bermimpi, suatu ketika saya akan buat suatu perusahaan yang mendeliver software seperti ini, supaya kita ini di negara berkembang, kita bisa maju sama-sama dengan negara lain tanpa harus keluar uang banyak-banyak, karena nggak perlu beli license yang mahal-mahal. Itu impiannya gitu. Waktu mahasiswa kok sudah punya investment semacam itu, berarti sudah tertarik dengan bidang itu memang ya? Ya, saya tertarik komputer itu sejak SMA. Sebelum kuliah pun sudah tertarik komputer. Jadi waktu kuliah itu saya pikir masuk teknik komputer supaya cepat lulus, nggak taunya kebalik. Iya. Mas, kalau Unix itu
bisa Linux itu bisa diinstal di hardware yang sama dengan Unix atau harus hardware khusus? OS-nya Linux. Sama. Linux itu bisa diinstal di hampir semua mesin karena Linux itu di-develop oleh para hacker yang hacker ini adalah developer yang independen begitu ya. Yang hebat-hebat ya, sehingga di mana aja bisa. Bahkan di laptop Mac pun bisa jalan pakai Linux. Oh, iya. Jadi laptop Mac bisa diinstal Linux, laptop Windows bisa diinstal Linux juga dua-duanya ya. Itu hebat ya. Itu laptop, belum lagi server Solaris. Kalau kita punya mesin Solaris Spark gitu kan, kita mau upgrade mungkin mahal bayar lagi, kita ganti pakai Linux for Spark. Jalan. Linux for Spark ada, Linux for IBM Power ada, Linux for apa lagi? Rasanya hampir semua mesin, semua tipe server itu bisa kita jalankan Linux. Lah, kalau Linux sudah didesain khusus untuk Spark, sudah didesain khusus untuk IBM, itu apakah tetap gratis atau ada ongkos bayar bagi yang mendesain untuk mesin itu, Mas? Kita bisa download, kita bisa compile, kita bisa install, artinya gratis. Kalau kita bicara secara gratisnya ya. Iya. Yang jelas, semua software open source ini di-deliver tanpa garansi kan. Jadi kalau untuk kebutuhan akademik sangat cocok. Kebutuhan eksperimental sangat baik. Kebutuhan bisnis tidak baik kalau tidak ada yang mensupport secara profesional. Gitu. Itulah kenapa kita bangun perusahaan yang memberikan layanan profesional di dunia open source supaya software itu bisa dipakai di dunia bisnis. Oke. Lanjut Mas, tadi waktu kuliah terus habis itu lulus kan Mas? Nah, itu apa? Langsung mendirikan perusahaan itu sejak awal atau? Jadi waktu saya melihat itu, jadi itu saya menemukan suatu impian. Kemudian setelah saya kerja, saya ada opportunity, saya kerja sama teman gitu kan, jadi partner, kemudian kita bangun perusahaan sendiri. Waktu itu karena ada opportunity, kita bangun perusahaan, saya bangun benar-benar from scratch karena saya melihat ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa bekerja hanya karena supaya dapat uang saja, tapi saya ingin mengimplementasikan idealisme bahwa open source ini bagus dan kita di negara berkembang harus menguasainya supaya kita bisa selangkah atau memiliki kesamaan penguasaan teknologi yang sama dengan negara lainnya, kalau bisa dengan negara maju. Karena dengan adanya open source, maka opportunity kita sangat besar sekali. Yang dibutuhkan seseorang untuk catch up dengan orang lain di negara maju adalah sebuah laptop dan sebuah source code yang kita pelajari. Itu secara singkatnya begitu kan. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempunyai suatu kemampuan yang bisa mendeliver layanan yang sama dengan perusahaan lain yang mungkin seperti contohnya ya yang cukup besar ya kayak Microsoft, Oracle dan sebagainya, hanya dengan cara kita memanfaatkan open source dan kita mempelajarinya sebaik-baiknya karena ada source code-nya dan kita kuasainya seperti halnya itu adalah software kita sendiri. Dan itu perlunya apa? Perlunya sebuah laptop dan internet. Karena software kan tinggal dibaca source code-nya, begitu ya. Beda kalau kita mau menguasai otomotif, mesti punya mesin bubut, mesin press. Jadi kan ini cenderung lebih mudah, lebih gampang. Kenapa tidak? Gitu loh. Kemudian ya, saya bangun perusahaan, saya ada anak buah, saya ajarin mereka satu persatu, gitu kan. Kita growing very slow, karena kita berangkat dari idealism. Jadi tahun 2007 saya bangun perusahaan ini, tahun 2010, setelah 3 tahun kemudian, saya mendapatkan klien pertama yang mengimplementasikan Postgres untuk menggantikan Oracle. Begitu. Postgres itu apa? Software database open source. Oke. RDBMS yang open source. Oke, jadi setelah lulus langsung mendirikan perusahaan yang sampai sekarang ini Mas ya? Yang sampai sekarang enggak. Ini ya? Setelah lulus saya kerja dulu di Prancis. Oke, kerja di Prancis. Tahun lebih gitu ya. Kemudian saya pulang kerja di Jakarta. Di perusahaan komputer juga? Di Prancis juga di perusahaan komputer juga? Iya, di perusahaan komputer, betul. Kemudian di Jakarta saya kerja sampai tahun 2003, kemudian 2003 sampai 2007 saya bekerja dengan berpartner dengan teman buat perusahaan gitu kan. Kemudian tahun 2007 saya dirikan perusahaan ini, Equinix. Oke, Equinix ini.
Kalau Equinix ini bergerak di bidang apa, Pak? Equinix ini bergerak di bidang IT seperti apa misalnya? Layanannya apa misalnya? Contohnya apa? Atau klien-kliennya siapa gitu misalnya? Customer. Ya, kita secara umum punya 3 hal besar. Satu adalah manage atau maintenance services. Jadi Equinix ini adalah perusahaan IT solution provider yang memberikan solusinya berbasiskan open source. Ya, jadi kita satu ada managed service atau maintenance service. Jadi kita memberikan layanan maintenance service yearly kepada klien. Ini yang pertama. Yang kedua adalah software development. Kita juga ada buat software development. Dan yang ketiga adalah consulting lah lebih tepatnya ya. Kita memberikan consulting kepada klien-klien kita, kepada perusahaan-perusahaan yang mana mereka mungkin membutuhkan solusi karena mungkin masalah arsitekturnya atau apapun yang kita bisa berikan solusinya. Maksudnya berbasis open source itu Postgre-nya yang open source atau OS-nya yang open source? Apakah Postgre ini membutuhkan OS atau tidak butuh? Oke. Postgres adalah database server yang mana dia adalah aplikasi sebetulnya. Jadi dia membutuhkan OS. Dan mostly OS yang kita deliver juga Linux. Kadang ada klien kita yang menggunakan Solaris, ada klien kita menggunakan AX, it's okay, nggak masalah. Juga kadang ada yang pakai Windows juga sebetulnya nggak ada masalah, cuman Postgres akan running better di atas Linux atau Unix varian. Artinya dikatakan berbasis open source itu maksudnya OS-nya open source ya, Mas? Kalau Postgre-nya sendiri open source juga atau tidak? Oke. Postgres sendiri adalah open source, dia jalan di atas any kind of OS. Apapun OS-nya, termasuk yang open source. Linux, open source. AX punya IBM tidak open source. Tapi jalan Postgres. Solaris punya Sun Microsystem dulu ya, itu juga tidak open source, tapi juga jalan. Begitu. Tapi sekarang ini rata-rata orang menggunakan Linux ya, untuk OS-nya. Oke. Nah, ini baru langsung masuk ke pertanyaan ininya ini. Oke, siap. Kalau aplikasi-aplikasi yang gede-gede sekarang ini seperti Facebook lah, seperti WA, YouTube, atau Google, itu apakah juga menggunakan semacam Postgres, database juga, atau dia beda sistem? Ada nggak perlu seperti itu? Secara umum, ya, setahu saya Facebook masih pakai MySQL. Kemudian kayak Tokopedia kemarin juga kan sudah jelas ya. Sebetulnya Tokopedia juga ada Postgres, saya nggak tahu mungkin MySQL atau yang lain gitu. Saya kira semua perusahaan, walaupun seperti Facebook ataupun Instagram menggunakan Postgres kalau nggak salah, pasti mereka akan menggunakan RDBMS pasti. Karena untuk mencatat transaksi. Karena RDBMS memang sangat cocok, emang dibuat tujuannya untuk mencatat transaksi. Oke. Mas, kalau software aplikasi kayak virtual machine, cloud, atau apa ini, itu OS, itu apakah juga menggunakan database atau tidak? Artinya OS sendiri itu menggunakan database atau tidak? Iya. Tidak. Karena database yang saya maksud di sini kan RDBMS ya. Kalau kita bicara database, Postgres, berarti kita reverse-nya ke RDBMS. RDBMS. Jadi kalau ditanyakan apakah OS butuh RDBMS, saya kira tidak perlu karena tidak ada RDBMS di dalam OS. Oh iya, oke. Virtual machine juga saya kira enggak ya. Oke. Kalau hampir semua aplikasi menggunakan database ya, termasuk Postgres dan lain-lain, itu manfaatnya aplikasi database itu bagi aplikasi-aplikasi itu apa, Mas? Misalnya di Facebook atau di IG atau di perbankan itu apa manfaatnya? Ya, manfaat utama dari RDBMS Postgres itu adalah mencatat transaksi. Saya kasih contoh saja, mungkin lebih gampang. Misalkan ada 2 orang bertransaksi. Contohnya, Mas Itas ini, Islas punya jualan. Mungkin jualan buku. Ada 2 orang pembeli, si A dan si B. Si A dan si B transaksi bersama-sama ke bukunya Pak Istas. Nah, ketika itu kan ada proses menambahkan saldonya Pak Istas. Oh iya. Nah, kalau bersama-sama tentunya bahaya kalau tidak ada yang mengatur secara baik gitu ya. Sehingga bisa aja uangnya Mas Istas itu hanya bertambah sekali aja. Karena yang pertambahan keduanya ternyata
tidak memahami ada penambahan sebelumnya sehingga tidak tambah 2 kali. Nah, itu disebut ada manajemen. Makanya database management system. Database management system. Kenapa ada R di depannya relational? Karena database management system yang saling berelasi. Jadi ada tabel A, tabel B, tabel C, itu saling berelasi membentuk satu kesatuan sistem layanan. Begitu. Jadi apa Mas, ini mau dijelaskan sekali lagi ya, bedanya antara database management system dengan R database, related database, itu bedanya apa? Antara 3 itu. Oke. Tadi kan Pak Istas nanya, apakah OS punya database? Kalau tadi kita merefer pada RDBMS, tentunya tidak. OS tidak, kayak Linux tidak ada RDBMS-nya, secara embedded tidak ada. Tetapi kayak semua aplikasi pasti butuh database sebetulnya. Saya ambil contoh VM, virtual machine. Dia ada mungkin file-file tertentu yang dijadikan reference data gitu kan. Nah, itu juga file-file itu adalah sebuah database juga sebetulnya. Kita sebutnya flat file database. Apa maksudnya dengan library? Folder library itu, bukan? Bukan. Ada file-file yang diupdate kalau kita akan dikonfigurasi, gitu kan. Itu diubah, gitu kan. Nah, jadi ada penampungan data, storage, gitu kan. Itu secara umum kita sebutnya database. Kan ada file, ada datanya, sering dirubah, sering diupdate, nah itu kita sebut database. Database, oke. Ya. Itu database. Jadi any kind of, bisa flat file, bisa Postgres, bisa Big Data, bisa Hadoop, dan lain sebagainya. Itu kita sebutnya secara umum adalah database, yang mana menampung data. Entah itu semua sebuah file saja juga database. Entah itu sebuah tulisan di kertas atau di buku, notebook juga kita sebutnya kadang database juga kan ya. Kemudian next-nya adalah DBMS, Database Management System. Jadi sebuah database yang memiliki manajemen sistem itu ada usernya yang mengakses, ada cara memanage-nya, cara menambah data bagaimana, kalau delete bagaimana, dan seterusnya, itu DBMS. Itu aplikasi ya? Aplikasi atau apa, Mas? Ya, itu diimplementasikan dalam bentuk aplikasi. Kalau tadi yang pertama bisa aja cuma file aja kan, itu bukan aplikasi. Oh, kalau database itu file aja, kalau DBMS ini? Yang pertama database itu bisa saja sebuah file, bisa saja sebuah aplikasi. Tapi kalau DBMS saya kira sudah harus aplikasi karena ada manajemen sistemnya. Mungkin kalau dulu kita pernah pakai semacam SQLite atau mungkin Fox Pro gitu kan, nah itu DBMS. Oh, itu DBMS. Ya sebetulnya karena dia belum ada SQL query-nya, belum ada relational-nya, kita sebutnya sebagai DBMS saja ya. Kalau Microsoft Access itu tergolong apa? Access saya kira DBMS ya. DBMS, oke. Ya, walaupun dia bisa memiliki interface SQL dan seterusnya, tapi nanti di next-nya saya akan jelaskan apa yang disebut sebagai RDBMS. Oke. Jadi DBMS cukup ya? Cukup. Next-nya adalah RDBMS. RDBMS disebut Relational Database Management System. Itu secara historicalnya, dia memiliki satu compliant dengan sebuah pilar namanya ACID. Jadi ada 4 pilar, ada 4 faktor. Atomicity, consistency, isolation, and durability, ACID. Seperti juga kalau kita belajar Java kita ada 4 pilar juga kan, enkapsulasi lah, apa segala macam gitu kan. Nah, di RDBMS kita ada 4, atomicity, consistency, isolation, and durability. Jadi harus comply ke sini. Kalau nggak comply ke sini, maka ya tidak bisa disebut sebagai RDBMS. Dan ciri khasnya adalah yang pertama, dia memiliki relational, jadi antar table bisa direlasikan. Biasanya juga menggunakan SQL language, code generation language. Kemudian nanti, ya itu tadi compliant dengan ACID itu, atomicity, consistency, isolation, and durability. Makanya itu disebut sebagai RDBMS. Jadi RDBMS cukup spesifik. Acuannya yaitu Postgres, Oracle, Microsoft SQL Server, begitu. Lah, berarti Postgres ini termasuk apa? Termasuk database, termasuk DBMS, atau termasuk RDBMS? Postgres. Semuanya termasuk. Oh, oke. Jadi Postgres ini adalah, gini, database itu adalah domain yang besar. Nah, subnya lagi adalah DBMS.
Lagi lebih kecil adalah RDBMS. Oh, paham. Ya. Itu kalau misalnya sebuah aplikasi sosial media atau perbankan itu tidak ada database, atau pertama tidak ada database, itu efeknya apa? Kalau kedua, database ada tapi kalau nggak ada DBMS itu efeknya apa? Kalau database ada, DBMS ada, nggak ada RDBMS, efeknya apa? Sebuah aplikasi itu kalau nggak ada itu. Oke, secara umum semua aplikasi pasti memiliki database secara umum, kecuali aplikasi game. Oh, game kenapa nggak punya, Mas? Ya nggak perlu database karena begitu orangnya buka aplikasinya main game, main selesai kan, bisa aja dia nggak perlu database. Tapi kalau aplikasi akun selain login, game, kalau akun loginnya nggak perlu database, Mas. Akun login nggak perlu login. Kalau dia mau akun login segala macam berarti butuh database. Iya. Tapi kalau cuma asal main game saja nggak perlu database. Kalkulator itu nggak perlu database. Oh, kalkulator nggak perlu database. Ya, tapi kalau aplikasi lainnya yang sifatnya ada input user pasti akan membutuhkan database. Oke. Saya hanya menyampaikan aplikasi yang input user. Kalau game nggak pakai input, yang kayak misalnya tombolnya gitu bukan ya? Nggak termasuk. Justru itu. Game dan kalkulator, contoh aja, adalah contoh aplikasi yang ada inputnya tapi nggak perlu disimpan datanya. Oh, baik. Jadi pengertian butuh database disimpan. Oke. Ya. Jadi semua yang butuh input dan disimpan untuk pemrosesan berikutnya, maka itu harus ditaruh di sebuah tempat yang kita sebut sebagai database. Oh, iya. Kalau sekarang sebuah aplikasi ada database-nya ada tapi nggak ada DBMS-nya misalnya, mungkin nggak? Atau nggak mungkin? Mungkin aja. Efeknya apa? Efeknya apa itu? Efeknya karena dia tidak ada satu manajemennya, maka aplikasinya akan sangat rigid, tidak bisa berkembang. Oh, Kedua, mungkin tidak bisa juga untuk multi-user. Oh, iya. Yang jelas karena tidak ada manajemen, database manajemennya, maka dia akan susah sekali untuk evolve. Karena namanya aplikasi sebetulnya kan memiliki ciri khas evolve, berkembang ya. Sebuah software itu software akan menjadi satu software yang baik ketika dia tuh mampu berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan usernya. Gitu ya. Oke, kalau sekarang terakhir kalau nggak ada RDBMS misalnya, suatu aplikasi database ada DBMS tapi nggak ada RDMS itu. Jadi dia tidak bisa memenuhi satu fitur satu keuntungan yang melibatkan SCID itu. Jadi saya akan jelaskan. Atomicity itu menjamin setiap transaksi itu atomic, artinya kita bisa memiliki 1000 user bertransaksi bersama-sama tapi datanya tidak campur baur. Artinya bisa untuk concurrency. Jadi kalau dia tidak punya RDBMS, saya nggak yakin bisa untuk concurrency. Mungkin concurrency itu apa? Bisa, tapi tidak bisa maksimal, tidak bisa cepat. Oke. Concurrency itu apa? Concurrency itu adalah kita definisikan sebagai transaksi atau satu request yang dijalankan secara bersamaan. Oh, oke. Multitasking itu, bukan? Jadi satu transaksi, misalnya kita mau beli tiket gitu kan, itu ada 3 orang dengan dilayani oleh 3 kasir secara bersamaan. Itu jadi concurrency. Oh, itu, ya. Jadi kalau nggak ada RDBMS, saya kira untuk concurrency akan sangat susah karena tidak memiliki kemampuan atomicity. Oke. Jadi atomicity ini relate banget dengan isolation dan konsistensi data. Itu 3 ini saling berhubungan. Dan yang terakhir durability. Kalau dia tidak menggunakan RDBMS, maka saya tidak paham apakah si software itu memiliki kemampuan durability. Jadi satu faktor yang sangat penting di dalam RDBMS adalah kemampuan durable. Jadi misal begini, kita lagi transaksi di ATM. Di ATM kita bilang mau ambil uang 1 juta. Belum uangnya keluar, tiba-tiba mati ATM-nya. Atau servernya, banknya mati. Kira-kira kita mau nggak uangnya hilang? Jadi sudah dipotong saldonya tapi belum keluar uangnya. Pasti nggak mau dong. Nggak mau, ya. Jadi caranya gimana supaya nggak hilang uangnya? Di servernya, di banknya sana, di pusat, dia ada fitur durable. Ketika transaksi
belum selesai, maka harus di rollback kalau ada masalah. Dikembalikan ke kondisi awal. Atau kalau dia sudah selesai, dia tidak boleh berubah, tidak boleh hilang. Contoh yang kedua adalah ketika misalkan kita transfer uang ke teman, gitu kan. Kita transfer uang ke teman, sudah selesai ditransfer, tapi ternyata teman kita mungkin belum cek itunya, saldonya, terus mati lampu, listriknya mati. Harusnya kan tidak boleh hilang uangnya, harus masuk gitu kan. Iya. Jadi durability itu menjamin transaksi yang sudah selesai harus tetap datanya tidak berubah, tidak hilang, seperti itu. Oke. Nah, ini masuk ke topik yang lagi tren, sekarang ini. Iya. Masuk ke topik yang agak tren sekarang ini, yaitu urusan artificial intelligence lah, big data lah, data analitik lah, macam-macam itu yang analitik, Google Analytics dan lain-lain. Nah, apakah ada hubungan antara database ini dengan yang saat ini, yang era-era seperti itu? Apakah ada hubungannya? Kira-kira hubungannya apa itu? Oke. Hasil dari database RDBMS itu kan datanya adalah data transaksi yang mungkin bisa bertahun-tahun. Data yang sangat panjang itu, yang sangat besar itu bisa menjadi ladang buat di mining. Diambil insight-nya. Jadi untuk kebutuhan data analitik bisa. Tetapi dalam konteks kita bicara data analytics dan mungkin machine learning segala macam, biasanya mereka merefer pada data yang sifatnya lebih besar dan lebih tidak terstruktur seperti big data. Walaupun juga mereka tetap bisa mengambil insight dari data yang terstruktur, yang berasal dari RDBMS. Jadi RDBMS sendiri, kayak contohnya Postgres atau Oracle, itu memiliki dua cabang secara umum ya. Pertama sebagai OLTP, transactional, dan kedua sebagai analytical processing. Biasanya yang OLTP ini untuk transaksi, untuk kayak production system di perbankan, finansial. Yang analytical ini untuk yang kebutuhan analisisnya. Kita sebutnya data warehouse. Data warehouse. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya bagaimana? Jadi data warehouse ini mengumpulkan semua transaksi yang sudah bertahun-tahun. Dikumpulkan aja ya? Dikumpulkan, kemudian dianalisis, dibuat semacam pivot table atau cubes. Itu data warehouse. Nanti itu bisa diambil jadi presentation. Jadi dashboard. Jadi untuk statistics, ya. Itu tugasnya data warehouse ya? Pengertian data warehouse itu ya berarti? Ya, ya, begitu. Itu mirip dengan apa yang dicapai oleh big data memang. Tapi goal utama dari big data jauh lebih besar daripada data warehouse. Apa itu? Karena big data lebih besar lagi datanya yang diambil. Dan tidak terstruktur. Oke. Jadi misalkan dari sosial media, ya kan? Dari pemberitaan news gitu kan, itu biasanya adalah source data buat big data. Sedangkan kami RDBMS data warehouse source-nya dari mana? Dari transaksi harian yang dihasilkan oleh si aplikasi itu, aplikasinya perbankan. Jadi pengertian big data itu adalah data yang di mining, diambil insight-nya, kemudian dianalitik, muncullah big data gitu atau gimana? Antara mining, big data, sebetulnya gini, ini bukan domain saya untuk menyampaikan big data, cuman saya hanya memberikan satu gambaran di ranah. Jadi gini, data warehouse di sini, big data di sini. Jadi itu dua tempat yang berbeda. Memang kadang orang mix. Jadi orang menggunakan datanya big data tapi di query pakai SQL. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau kami di data warehouse, kita nggak perlu machine learning sebetulnya. Karena semuanya countable istilahnya. Countable, iya. Jelas ya, semuanya jelas. Terstruktur dan countable. Terstruktur dan countable. Iya. Sedangkan kalau big data ini memang tidak bisa dianalisis secara manusia ya, karena terlalu banyak datanya. Tapi kita sebagai human harus memberikan pelajaran dulu kan kepada si machine learning-nya supaya dia bisa jalan dengan baik. Nah itu mungkin ranahnya yang lain ya, mungkin Pak Mas Istas bisa nanya sama yang lain.
Tapi kurang lebihnya seperti itu. Saya tidak memiliki kompetensi yang lebih lanjut untuk menyampaikan tentang big data karena saya juga tidak fokus di situ saat ini. Yang jelas AI atau machine learning itu sangat dibutuhkan di dalam proses mengambil insight dari si big data itu ya. Gitu. Sedangkan di data warehouse, kalaupun kita menggunakan machine learning, saya kira mungkin masih bisa, tapi umumnya karena itu cukup countable dan terstruktur, kita sudah bisa dengan menggunakan pakai cubes, pivot table segala macam, dan datanya itu exactly. Kalau di big data itu tidak bisa exactly. Iya. Kalau di data warehouse ini kalau berapa penjualan baju yang warnanya merah, ya kan? Tahun lalu langsung ketemu sekian ratus ribu, sekian puluh, sekian biji. Nah, kalau di ini mungkin keluar juga nomornya, tapi itu tidak mungkin benar, mungkin tidak benar. Iya. Kalau ini pasti benar gitu. Iya, karena inputnya juga nggak jelas kan, nggak struktur, nggak jelas inputnya. Yes, begitu maksudnya. Nah, jadi, apakah Equinix ini dalam melayani customer juga melayani data warehouse juga, atau hanya sekedar platform saja ini saya kasih platform, atau sampai mengurusi, membuatkan solusinya? Kita memang dari awal kita punya aim untuk memberikan layanan itu memang mostly di infrastruktur. Jadi di dalam big data database data warehouse kita menyediakan platformnya saja dan membantu si user dalam meng-create atau kan dalam hal membuat ETL ya, extraction, transfer and loading itu butuh skill set tertentu gitu. Kita bantu membangun data strukturnya yang untuk data warehouse juga kita bantu. Tetapi dalam hal mengambil insight-nya segala macam sebetulnya itu sudah ada aplikasinya ya, yang sudah umumnya kita pakai, itu sudah ada. Jadi secara praktis kita memang perlu bantu di sisi sediakan infrastruktur dan platform untuk supaya aplikasi yang di atasnya bisa bekerja dengan baik. Biasanya namanya aplikasi BI. BI apa? BI. Oh, Business Intelligence. Oh, yes. Oke. Jadi sebenarnya kan saya juga kadang heran. Berarti customer jenengan itu ini ya perusahaan-perusahaan programming yang menawarkan menjual BI ya, atau langsung ke customer bisa perbankan? Itu biasanya customer-nya Anda itu yang perusahaan IT atau perbankannya langsung? Iya, kita mix, ada yang langsung end user, ada yang partner juga. Tapi mostly memang end user. Karena boleh saya tambahkan sedikit? Ya. Kadang orang berpikir, kamu jualan database ya? Kalau gitu kamu cari partner yang jual aplikasi dong. Mungkin dia nggak paham dunia korporasi. Dunia korporasi itu tidak begitu. Korporasi itu, misalnya ada seorang software vendor ya, ditanya sama temennya gitu, Pak, Anda jual software, database-nya apa? Oh, database saya terserah. Loh, kok terserah? Iya, karena dalam dunia korporasi, pemilihan database, jangankan database, OS, hardware, itu semua mereka yang tentukan, bukan vendor software. Oh. Jadi ini adalah kesalah konsepsian. Mungkin mereka nggak paham, ini ada dunia yang lain di atas itu yang tidak diketahui. Jadi kalau dunia di bawah, kan user nggak tahu, saya nggak tahu pakainya apa, yang penting saya punya aplikasi jalan, beres. Even hardware-nya pun kadang dibelikan oleh si vendor. Gitu kan? Iya. Jadi kalau dunia korporasi enggak. Sampai OS-nya apa, prosesornya apa, itu semua mereka tentukan, bukan vendor software. Oh, iya. Jadi termasuk database itu juga willingness-nya dari end user sebetulnya. Lah, end user kok sepandai itu? Berarti kan user itu pandai sekali, kepandaiannya tahu sistem berarti. Karena dunia korporasi, Mas. Dunia korporasi, perbankan, telco. Mereka kan hire juga pandai-pandai orangnya. Jadi mereka harus punya kuasa memang. Ya kan? Punya alasannya kontrol, apa ya? Kan? Alasannya apa kok tidak tahu jadi? Kan biasanya kan saya pengen tahu jadi, pokoknya perbankanku jalan, pergerakan transaksi jalan, cukup itu masalah hardware-nya apa. Kenapa kok alasannya apa ya korporasi menggunakan seperti itu? Oke. Kalau saya mencoba berpikir seperti seorang korporasi yang menjadi klien-klien saya ini, alasannya adalah kontrol dan kita nggak mau di-lock sama orang. Oh, oke. Jadi kayak contohnya ada vendor software.
saya punya software gini. Tapi saya harus pakai gini, pakai gitu, pakai gini. Itu akan jadi hal yang sangat mencurigakan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Karena pada dasarnya korporasi itu ya tidak mau dibohongin kan ya. Jadi kalau Anda expertise-nya dibikin software, ya sudah bikin software aja, nggak usah jualan hardware-nya. Saya beli sendiri hardware-nya gitu. Nggak usah jualan database-nya juga ya, platform database itu. Rata-rata memang tidak. Dan rata-rata memang, saya nggak mau pusing. Ini ada klien, silakan di maintain begitu. Jadi mereka juga kadang nggak mau kenal juga sama kita. Kenapa? Karena kalau lu ada masalah, ya lu aja, jangan gua dong. Iya. Gitu. Iya. Karena mereka juga tidak punya waktu atau fokus dalam menguasai database-nya itu. Saya kira begitu. Oh, oke. Karena mempelajari bisnis proses, mempelajari user behavior itu sudah sangat memusingkan. Belum lagi mempelajari arsitektur database yang kompleks. Database ini kompleks banget. Tantangannya juga cukup besar. Boleh dikata yang paling besar resikonya di dalam semua vendor IT itu vendor database. Oh iya. Percaya nggak? Iya. Jadi kalau sistem kan katanya kalau dihack, yang kena hack aplikasi itu nggak masalah kalau aplikasinya kena hack. Tapi kalau database-nya sudah kena hack itu ya agak repot gitu kan, nggak ada yang valid. Sebetulnya kalau urusan hack dan crack, sebetulnya orang database cukup santai. Karena database itu di belakang, tidak di depan. Ya, makanya itu. Database sampai kena, karena depannya udah jebol. Gak ada ceritanya database kena duluan. Kalau ternyata database kena duluan karena database di depan, gitu kan? Iya. Balik itu yang install siapa, yang configure siapa, kok begitu jeleknya mengkonfigurasi. Jadi database itu bukan software security sebetulnya kan. Dia software untuk database. Security-nya ada, sudah. Tapi kan security itu bukan karena software, security itu bukan karena produk, tapi security karena behavior, karena configuration, karena human. Bukan karena produk. Mana ada. Kita punya gembok 10 biji, kalau langsung gembok yang nggak bisa dipakai sama aja. Kalau cara makainya salah juga sama aja, gitu kan. Iya. Jadi, masalah utama dari database, saya kira bukan urusan hack-menghack, tapi urusan data integrity. Iya, betul. Dari mulai depan, ada firewall, IDS, firewall, router, aplikasi lah, aplikasi ini, aplikasi itu, segala macam. Paling bahkan database. Iya. Datanya hilang, udah habis semuanya. Iya. Paling besar tanggung jawabnya database. Makanya orang aplikasi nggak mau pusing. Kalau orang aplikasi yang benar, aduh, database bukan saya Pak, Bapak cari orang lain, gitu. Karena apa? Dia nggak mau resikonya tinggi, gitu kan? Kita berani terima resiko itu karena kita tahu source code-nya, kita tahu cara bekerjanya, arsitekturnya, dan bagaimana. Jadi ketika kita implement RDBMS itu, implement Postgres di klien, kita harus sesuaikan konfigurasinya, tidak bisa sembarangan. Ya ini kadang orang nggak paham bahwa software itu nggak bisa bekerja dengan baik kalau tidak diatur dengan baik. Iya. Begitu. Jadi pengaturan, konfigurasi, security segala macam itu penting sekali. Kapan seseorang itu menentukan ini wilayahnya database, ini wilayahnya aplikasi? Itu bagaimana menentukan posisi? Misalnya ada suatu kejadian Bank Mandiri blackout misalnya, webnya Mandiri blackout. Nah ini tanggung jawabnya database atau tanggung jawabnya aplikasi itu bagaimana cara membedakan? Oke, itu yang ditanyakan orang ini siapa? Operation atau user atau manajemen? Orang maksudnya gini, maksudnya operation, kan ada aplikasi mobile banking Mandiri atau internet banking Mandiri. Misal contoh di banknya Mandiri. Suatu hari blank out, gitu. Nah, ini tuh kapan ini dikatakan ini yang bermasalah database engine database-nya, ini yang bermasalah platform aplikasinya, itu bagaimana itu? Yang jelas itu pasti dari investigasi dulu ya. Nggak bisa kita serta-merta langsung menunjuk hidung gitu kan. Yang jelas dari investigasi lognya kayak gimana dan seterusnya. Yang kita nggak bisa menentukan kecuali emang sudah ada simptomnya, sudah ada buktinya. Contohnya
kita transaksi kemudian sudah biasa transaksi lancar, tiba-tiba meleset, tiba-tiba datanya hilang, 0 gitu kan. Nah, itu kemungkinan. Itu presentasi database-nya yang bermasalah, itu kemungkinan besar. Karena datanya berubah. Ya kan? Jadi kalau blackout, saya kira kecil sekali database yang punya andil. Yang punya yang menjadi masalah. Kalau blackout berarti kan bisa aja aplikasinya macet, gitu aplikasi macet semua gitu kan. Contohnya misalkan gini, database-nya jebol, database-nya overload gitu kan. Kalau beban berat sehingga dia mati gitu kan, nge-hang gitu kan. Apakah salah database? Kan nggak mesti, bisa aja salah si arsiteknya yang kemarin dulu, desainernya kurang memperkirakan capacity planning-nya gitu kan, atau mungkin memang ada short transaksi yang di luar dugaan. Jadi semuanya pasti harus dari analisis dulu ya. Oke. Ya. Kalau hardware untuk aplikasi dengan hardware untuk database ini kira-kira harusnya lebih besar, lebih kapasitasnya lebih gede yang mana ya? Tadi sudah dijelaskan, yang paling penting siapa? Database atau aplikasi? Database. Yang data ya database kan. Artinya secara umum yang membutuhkan hardware yang sangat tinggi speknya itu memang database. Database itu kalau kita mau kategorikan itu kategorinya seperti HPC plus. Mungkin Pak Istas high power computation plus. Performance computing. High performance computing plus. Kategorinya HPC. Plusnya itu karena storage-nya juga bisa cepat. Jadi gini, di dalam dunia IT kan kita mengenal satu konteks HPC ya, HPC gitu kan. Jadi sebuah mesin atau software juga yang dipakai untuk high performance, untuk computing. Jadi contohnya untuk kalkulasi lah, untuk render segala macam. Dia butuh CPU yang tinggi, clock-nya, jumlah core-nya juga banyak, memorinya juga besar, ya kan? Di dalam dunia database, kita ada proses yang membutuhkan komputasi. Jadi core-nya kalau bisa banyak, memorinya juga gede, gitu. Plus storage-nya mesti cepat. Jadi 4 hal. Jadi HPC plus. Sedangkan aplikasi itu nggak butuh CPU clock tinggi, nggak butuh. Karena most of the time aplikasi itu jarang menggunakan computing. Paling kalkulasi kapan kalkulasinya? Kalau bikin invoice jumlah harga dikalikan jumlah barang gitu kan, itu saja kan. Lainnya apa? String manipulation itu memory bound, jadi nggak perlu clock yang tinggi. Storage yang tinggi juga nggak perlu ya? Storage yang tinggi juga nggak perlu? Nggak perlu, karena nanti storage-nya di database. Di database, iya. Kalau memori? Memori perlu itu juga? tergantung tipe aplikasinya. Kalau aplikasinya boros memori bisa aja sih. Ya. Oke. Jadi makanya kita sebut kalau aplikasi biasa, aplikasi bisnis, itu memory bound. Kalau database, RDBMS, itu CPU, memory, and storage bound. HPC+. Oke. Terima kasih banyak, ini sudah banyak ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti mahasiswa bisa bermanfaat. Semoga ada yang tertarik untuk belajar lebih lanjut. Iya. Siap. Terima kasih Mas Julian. Puasa. Ya. Terima kasih Mas Julian. Terima kasih.